Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Febrian Fitriani Susanta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sudut dan azimut untuk memenuhi salah satu video pembelajaran dalam mata kuliah praktikum survei Terestri 1 Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, teman-teman di sini sudah tidak asing dengan istilah sistem koordinat. Ini seringkali ditemui mulai dari SMA, sudah dikenalkan dengan adanya sistem koordinat. Di sini posisi kita di muka bumi ini itu tuh ditunjukkan dalam suatu sistem koordinat, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi itu di dalam peta bidang datar, sedangkan kalau 3 dimensi itu biasanya akan lebih real karena kita diketahui juga posisi tinggi kita itu berada di berapa ketinggian kita, berapa koordinat Z kita. Nah, di dalam 2 dimensi dikenal ada sistem koordinat kartesi dan ada sistem koordinat polar. Yang di sini sistem koordinat kartesi ada di sebelah kiri. Kalau untuk sistem koordinat kartesi itu ditunjukkan dengan X dan Y. Jadi di sini yang mendatar ini adalah sumbu X, kemudian yang vertikal di sini itu adalah sumbu Y. Untuk arah kanan nilainya adalah positif, kemudian ke arah kiri nilainya negatif untuk nilai X. Untuk nilai Y ke atas nilainya positif dan ke bawah nilainya negatif, dan titik originnya ini adalah koordinat 0,0. Apabila kita mempunyai posisi yang ditandai warna biru di sini, kita bisa mengetahui posisi kita dari koordinat X dan koordinat Y-nya. Kalau di sini dia berarti positif. Ini namanya sistem koordinat kartesi. Untuk sistem koordinat polar yang ada di sebelah kanan, sistem koordinat polar itu didefinisikan yaitu dengan adanya sudut dan juga jarak. Jadi apabila kita ingin menyebut dalam sistem koordinat polar titik yang berwarna biru di sini, kita akan menyebut sudut azimutnya berapa, kemudian jaraknya berapa. Sudut azimut ini yaitu sudut dari arah utara, kemudian sudutnya berapa dan azimutnya berapa untuk mendefinisikan titik yang ada di sini. Nah, ini dinamakan sistem koordinat polar. Nah, dalam istilah geodesi sendiri ada yang dinamakan sudut, ada yang dinamakan koordinat, dan ada juga yang dinamakan azimut. Untuk sudut itu adalah bidang di antara dua garis titik yang bertemu pada salah satu titik. Misalnya di sini ini membentuk bidang. Nah, ini titik sudutnya ini origin di sini. Nah, bidang di sini, bidang di antara dua garis yang bertemu di salah satu titik di sini itu dinamakan sudut 45 derajat. Sedangkan untuk istilah koordinat sendiri adalah suatu nilai yang menunjukkan posisi suatu titik dalam suatu bidang koordinat tertentu. Di sini adalah koordinat kartesian yang tadi didefinisikan X dan Y. Ada juga di sini koordinat elipsoid referensi. Jadi lebih real, dia didefinisikan dengan lintang, bujur, dan juga nilai ketinggian di atas permukaan bumi. Sedangkan untuk survei Terestri 1 di sini kita hanya akan menggunakan koordinat kartesian. Sedangkan untuk istilah azimut yaitu sudut yang terbentuk dari dua buah titik. Jadi ada dua buah titik, misalnya titik di sini, titik ini origin, dan titik akhir di sini, yang dihitung dari arah utara. Jadi dari titik originnya ini kita harus menghadap ke arah utara, di mana kompas kita itu tepat di angka 0 atau 360 derajat. Selanjutnya kita putar searah jarum jam menuju titik akhir. Nah, sudut yang dibaca di dalam kompas tersebut itu dinamakan sudut azimut. Nah, ini misalnya sudut azimut ini dari arah utara, kita berdiri titik A dengan memegang alat dengan menggunakan kompas. Kemudian kita ingin tahu azimut dari A ke B ataupun azimut dari A ke C. Nah, di sini kita arahkan saja sudut
kompas kita arahkan ke arah utara tepat 0 derajat atau 360 derajat, kemudian kita putar searah jarum jam menuju titik B. Nah, ini kita memperoleh azimut AB. Di sini azimut disimbolkan dengan alfa. Kemudian apabila kita ingin mengetahui azimut BC, azimut dari A ke titik C, kita dari arah utara, kemudian kita arahkan ke titik C saja. Di sini harusnya AC ya. Nah, ini nanti kita dapat azimut AC. Nah, kemudian apabila ada dua titik, yaitu ada azimut AB dan ada azimut AC, kita ingin mengetahui sudut di antara garis B dan garis C yang bertemu di titik A, maka kita bisa dengan cara mengurangi azimut BC dikurangi azimut AC, azimut AC dikurangi azimut AB. Nah, ini kita bisa dapat sudut yang ada di titik A di sini. Nah, ini untuk hitungan azimutnya. Jadi misalnya kita tahu posisi A dan B dalam koordinat kartesi. Misalnya di sini adalah titik A dalam koordinat kartesi, dia terletak di posisi XA dan YA. Kemudian kita mengetahui ada titik B, kita mengetahui ada posisi XB dan YB. Nah, dari XB dan XA kita bisa mengetahui delta X-nya, yaitu sebesar sekian. Nah, dari YB dan YA pun kita bisa mengetahui delta Y-nya, yaitu sebesar sekian. Nah, apabila kita mengetahui delta X dan delta Y, kita mengetahui XA, YA, YB maupun XB, kita bisa mengetahui azimut dari AB tersebut. Azimut dari AB apabila kita tidak memiliki kompas tetapi kita memiliki posisi A dan B dalam sistem koordinat kartesi dapat diperoleh dengan cara arkes tangan delta X per delta Y. Nah, di sini mengapa menggunakan arkes tangan? Seperti teman-teman ketahui bahwa sudut azimut AB itu tuh terletak dari arah utara titik A ke arah titik B, yaitu ada di sini. Nah, azimut AB di sini dalam trigonometri kalian tahu bahwa tangen dari alfa AB itu adalah depan per samping. Jadi tangen alfa di sini adalah depan per samping, di mana depan dari azimut ini adalah delta X dan samping dari azimut AB adalah delta Y. Oleh karena itu tangan dari azimut AB itu adalah delta X per delta Y. Jika kita ingin mengetahui azimutnya, maka tinggal kita buat arkes tangan delta X per delta Y, di mana delta X itu adalah XB sepanjang merah ini, titik-titik merah di sini, garis titik-titik merah di sini dikurangi XA, dan delta Y adalah YB dikurangi YA. Nah, ada perbedaan kuadran dalam hitungan azimut untuk ilmu ukur analitik dan pemetaan. Saat kalian menggunakan ilmu ukur analitik, misalnya untuk menghitung sinus, kosinus maupun tan, kita menggunakan berlawanan dengan arah jarum jam, di mana kuadran 1 pasti di sini, kemudian kuadran 2 itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi dalam pemetaan, karena azimut ini searah dari arah utara, searah jarum jam, maka putaran kuadran dalam hitungan azimut pun harus searah dengan jarum jam, yaitu ada di pojok kanan atas kuadran 1, pojok kanan bawah adalah kuadran 2, pojok kiri bawah adalah kuadran 3, dan pojok kiri atas adalah kuadran 4. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah,
hal itu berpengaruh pada nilai positif maupun negatifnya. Jadi kita perhatikan di sini misalnya pada kuadran 1 misalnya di sini adalah azimut P ke Q, maka nilai karena di kuadran 1 sama-sama di kuadran 1, maka nilai delta X maupun delta Y-nya dia positif. Jadi azimutnya tetap nilai azimut tersebut. Kemudian untuk di kuadran 2 kita perhatikan delta X-nya di sini masih positif karena dia di sebelah kanan, dan delta Y-nya dia negatif karena dia berada di bawah titik origin. Oleh karena itu di sini untuk mengetahui nilai azimut kita harus kita tambahkan 180 derajat karena di sini azimutnya akan bernilai negatif. Untuk kuadran 3 karena dia berada di bawah origin, maka dia Y-nya negatif, X-nya karena di sebelah kiri origin dia juga negatif. Karena negatif dan negatif, dia menghasilkan azimut yang bernilai positif. Maka saat di kuadran 3 dia tinggal dijumlahkan dengan 180 derajat. Sedangkan untuk di kuadran 4 karena dia berada di sebelah kiri, maka delta X-nya tetap negatif, sedangkan karena dia berada di atas origin, maka delta Y-nya adalah positif. Nah, karena positif dan negatif, maka azimutnya bernilai negatif. Oleh karena itu harus dijumlahkan dengan 360 derajat. Nah, di sini misalnya pengaplikasian dalam perhitungan azimut. Di sini misalnya ada arah utara, kemudian ada titik A, ada titik B. Kita bisa menghitung azimut dari arah utara titik A ke arah titik B itu ada berapa. Kemudian saat kita menghitung azimut dari B ke 1 misalnya, kita bisa tanpa harus menghitung dari arah utara, tapi tinggal kita dengan menggunakan bantuan azimutnya. Azimut dari titik sebelumnya itu dari azimut A ke B. Nah, di sini saya juga kenalkan ada istilahnya adalah sudut dalam dan sudut luar. Sudut dalam itu adalah sudut yang kita ukur searah putaran yang kita lewati. Jadi misalnya kita berdiri di titik B, kita mengukur sudut dalam, berarti kita mengukurnya itu dari titik A ke titik 1 melalui bagian dalam sebelah sini. Nah, lawan dari sudut dalam adalah sudut luar. Nah, besar sudut dalam dan sudut luar itu pasti 360 derajat. Oleh karena itu kita bisa mengetahui azimut dari titik B ke 1 dengan menggunakan bantuan azimut AB dan juga dengan menggunakan bantuan sudut dalam maupun sudut luar di titik B tersebut. Nah, ini ada sudut piring. Jadi selain sudut azimut, kalian juga akan mengenal sudut piring. Sudut piring ini adalah sudut yang diukur dari arah utara maupun selatan berputar searah atau berlawanan arah jarum jam ke titik yang dituju. Ini tergantung dari arah sudut piring tersebut. Untuk sudut piring itu besarannya hanya mencapai 90 derajat. Kalau tadi sudut azimut kan bisa 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau sudut piring ini hanya 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini ada konversi dari sudut piring ke sudut azimut. Di sini misalnya sudut piring utara X derajat T. Jadi ini maksudnya adalah sudut piring diukur dari arah utara ke arah timur sebesar X derajat. Berarti kalau di sudut azimut dia ada di kuadran 1. Kemudian ada sudut piring dari arah selatan ke arah timur sebesar X derajat. Berarti dalam sudut azimut dia berada di kuadran kedua. Kemudian ada dari arah selatan ke arah barat sebesar X derajat. Berarti dalam azimut dia berada di kuadran ketiga. Selanjutnya yang terakhir ada sudut piring dari arah utara ke arah barat sebesar X derajat. Jadi dia di dalam azimut ada di dalam kuadran 4. Ini menjadi penting karena ada perbedaan capaian sudut. Diingat di dalam sudut piring hanya sampai 90 derajat, sedangkan
di dalam azimut bisa mencapai 360 derajat, tergantung dari kuadran tersebut, apakah plus minus 180 derajat ataupun di sini harus kita perhatikan juga posisi azimut. Jadi penting untuk mengetahui posisi azimut kita itu berada di kuadran berapa, karena nanti akan mempengaruhi nilai pengurangnya, apakah 180 derajat minus, apakah 180 derajat plus, ataupun 360 derajat minus. Ini menjadi penting untuk diketahui posisi azimut kita ini ada di kuadran berapa. Nah, untuk penjelasan sudut sampai azimut sampai di sini, nanti bagaimana cara mengukur sudut dan azimut akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Semoga dari video kali ini ada hal-hal yang bisa kalian pelajari, ada hal-hal yang bisa kalian ambil manfaatnya. Apabila saya masih memiliki kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Video ini saya akhiri. Apabila akan ada pertanyaan, komentar maupun saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.